Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Lestari. Saya dari mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fikih. Baik, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pengertian pinjam meminjam, lalu landasan hukum pinjam meminjam, terus syarat dan rukun pinjam meminjam, dan ada pengertian utang dan piutang. Terus landasan hukum disyariatkannya utang piutang, syarat dan rukun utang piutang, lalu hikmah disyariatkannya utang piutang, lalu dampak sosial ekonomi utang piutang, dan kemudian ada cara mempercepat pelunasan hutang piutang sebelum orang yang berhutang itu meninggal dunia. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian pinjam meminjam. Secara etimologi, pinjam meminjam berasal dari kata Ariyah yang berarti memotong. Dalam tradisi di Indonesia disebut sebagai pinjam meminjam. Nah, sebagai secara terminologi ada 4 perbedaan, yaitu dari mazhab Hanafiyah itu pinjam meminjam memiliki arti sebagai memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa pinjam meminjam ada membolehkan dalam bukan memberikan hak memiliki. Pendapat ini tertolak dari 2 segi. Yang pertama, bahwa peminjam bahwa perjanjian untuk meminjamkan itu dianggap sah dengan mengucapkan memberikan hak milik, tetapi tidak sah dengan mengucapkan membolehkan, kecuali dengan tujuan meminjam. Yang kedua adalah bahwa orang yang meminjam boleh meminjamkan sesuatu yang ia pinjam kepada orang lain jika sesuatu tersebut tidak akan berbeda penggunaannya dengan perbedaan orang yang meminjam baik dari segi kekuatan ataupun kelemahannya. Yang kedua adalah dari mazhab Malikiyah. Ariyah memiliki makna memberikan hak memiliki manfaat yang bersifat temporer atau sementara waktu dengan
tanpa ongkos. Nah, yang ketiga yaitu mazhab Asy-Syafi'iyah. Nah, mazhab tersebut berpendapat bahwa perjanjian meminjamkan ialah membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya yang masih tetap utuh untuk dikembalikan kepada orang yang melakukan kesukarelaan. Nah, yang terakhir dari mazhab Hanabilah, yaitu Arya adalah barang yang dipinjamkan atau barang yang diambil dari pemiliknya untuk diambil manfaatnya pada suatu masa tertentu atau secara mutlak dengan tanpa imbalan ongkos. Materi selanjutnya yaitu landasan hukum pinjam meminjam. Ada dua sumber. Yang pertama dari Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran terdapat Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Lalu di dalam hadis juga diriwayatkan oleh di dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminjam kuda dari Abu Thalhah. Kemudian beliau mengendarainya. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Daud dengan sanad yang jayyid dari Sofwan bin Umayyah, pada waktu perang Hunain, Sofwan bertanya, "Apakah engkau merampasnya, ya Muhammad?" Nabi menjawab, "Cuma meminjam dan aku bertanggung jawab." Lalu kemudian materi yang ketiga yaitu syarat dan rukun pinjam meminjam. Syarat pinjam meminjam, ulama fikih menyatakan bahwa akad ariyah itu sebagai berikut. Mu'ar, yang pertama mu'ar, lalu berakal sehat, terus adanya mustair, dan barang atau benda yang dipinjam. Nah, rukun pinjam meminjam menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari orang yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukanlah merupakan rukun ariyah. Nah, berbeda juga dengan pendapat ulama Syafi'iyah. Dalam ariyah disyariatkan pada adanya lafaz
sigot akad, yaitu ucapan ijab dan qabul dari peminjam yang meminjam barang dan orang yang meminjamkan barang pada waktu transaksi, sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin dari orang yang meminjamkan. Nah, secara jumhur para ulama fikih menyatakan bahwa rukun ariyah ada 4, yaitu peminjam, mu'ir, terus musta'ir, orang yang meminjamkan barang, mu'ar, yaitu barang yang dipinjamkan, dan yang terakhir ada sigot akad, yaitu ijab dan qabul. Materi selanjutnya yaitu pengertian hutang piutang. Nah, secara etimologi, hutang piutang berasal dari bahasa Arab yaitu qard, yang berarti memotong. Nah, diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain yang menerima uang tersebut, yaitu muktarid. Nah, kemudian secara terminologi yaitu hutang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya. Landasan hukum disyariatkannya hutang piutang. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 245 dan surah Al-Hadid ayat 11. Lalu kemudian dalam hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan dari Ibnu Hibban. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu syarat dan rukun hutang piutang. Nah, syarat hutang piutang yaitu besarnya uang harus besarnya hutang itu harus diketahui timbangannya, takarannya ataupun jumlahnya. Nah, yang kedua, sifat utang dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Yang ketiga, utang tidak sah untuk orang yang tidak normal akalnya. Nah, sedangkan rukun utang piutang ada 3, yaitu akid, mukrid, dan muktarid. Yang kedua adalah makdud alaih, yaitu uang atau barang. Nah, yang ketiga adalah sigot, yaitu ijab dan qabul. Lalu selanjutnya, hikmah disyariatkannya hutang piutang. Ada 3, yaitu seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah. Yang ketiga, dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak. Hutang yang besar akan menghambat usaha yang lain karena pihak yang memberikan hutang dapat mengalami kemacetan dalam usahanya disebabkan kapitalnya macet dengan
macet di tangan orang yang berhutang. Nah, yang keempat, pada puncaknya, utang yang besar yang tidak sanggup membayar akan mendorong berbuat kejahatan. Nah, seperti korupsi, mencuri, merampok, dan bahkan terputusnya hubungan baik yang telah dijalin lama oleh beberapa pihak. Materi yang selanjutnya adalah mempercepat pelunasan utang piutang sebelum meninggal dunia. Nah, utang itu berbeda dengan hibah, dengan sedekah maupun dengan hadiah. Nah, hibah, sedekah, dan hadiah itu adalah pemberian yang tidak perlu dikembalikan. Nah, sedangkan hutang itu pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan baik dengan harganya maupun dengan barangnya. Utang itu sebaiknya segera dilunasi agar tidak menjadi beban bagi orang yang berhutang pada saat orang tersebut meninggal dunia. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari video ini, baik dari perkataan maupun ucapan saya di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.